Halo anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada kali ini kita akan membahas model matematika dari soal cerita berikut ini. Di sini ada soal yang biasa kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bacakan soalnya. Ini boleh kamu lihat, untuk membuat roti dibutuhkan 200 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia 4 kg dan mentega 1,2 kg. Untung roti 400 dan untung roti B ada 500. Disuruh membuat model matematikanya. Ya. Untuk membuat model matematikanya tentu ada caranya. Kiatnya yaitu dilihat dulu variabel yang mengarah ke keuntungan. Apa sih nilai jual yang kita beli, yang kita jual, yaitu roti A dan roti B. Ya. Roti A dan roti B kita misalkan sebagai X dan sebagai Y. Seandainya roti A adalah X, roti B adalah Y, maka untuk mempermudah kita buat dalam bentuk bagan. Di sini ibu buat bagan. Ibu buat bagan. Roti A adalah X dan roti B adalah Y. Tepung yang tersedia ada 200 gram untuk roti A, 100 gram untuk roti B. Semuanya tepung yang ada 4000. Mentega 500 gram untuk roti A, 50 gram untuk roti B. Semua tersedia 1200 gram. Maka model matematika yang boleh kita buat 200 gram, 200 tambah 100 Y, 200X tambah 100 Y lebih kecil sama dengan 4000. Dipakai tanda lebih kecil karena kemungkinan aja tepung yang tersedia habis atau sisa, maka tanda lebih kecil atau habis sama dengan ya. Kemudian mentega 25X tambah 50Y lebih kecil sama dengan juga 1200. Atau sistem pertidaksamannya kita simpulkan seperti ini. Ya. Sama-sama dibagi 100. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Ini persamaan 1. 25X tambah 50Y lebih kecil sama dengan 1200, sama-sama bagi 25. X plus 2Y lebih kecil sama dengan 48. Kemudian roti A itu tidak mungkin negatif, yang artinya X lebih besar sama dengan 0. Dan roti B juga tidak mungkin negatif, yang artinya Y lebih besar sama dengan 0. Nah, secara keseluruhan bisa disimpulkan seperti ini. Kemudian apa sih yang 400X dan 500Y itu adalah nilai sasaran atau bentuk objektifnya. Persamaan objektifnya yaitu 400X karena keuntungan daripada roti A adalah 400, keuntungan roti B adalah 500, maka 400X tambah 500Y sama dengan Z. Nah, ini boleh diperkecil, sama-sama bagi 100. 4X tambah 5Y, lalu menjadi koefisiennya 4 dan 5. Boleh dibuat Z itu kita ibaratkan anggap adalah 4 kali 5, 20. Berarti 4X plus 5Y sama dengan 20. Ini kegunaannya nanti buat membuat garis selidiknya. Nah, sesudah itu kita buat pada bidang kartesius keempat persamaan ini. Yaitu persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama adalah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Kalau X-nya 0, Y-nya 40 berarti 0,40. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 2X tambah sama dengan 40 berarti X-nya 20 berarti 20,0. Ini ditarik adalah 20,0, ini adalah titik B. Kemudian ini garis yang pertama, garis yang kedua, 4X plus 5Y sama dengan, ini garis yang kedua adalah X plus 2Y lebih kecil sama dengan 48. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah 24. Berarti 0,24.
Kalau Y yang 0 berarti X-nya adalah 48, berarti 48,0. Ya, kita buat ini adalah 48,0. Nah, sesudah itu ini adalah garis yang pertama tadi. Dan ini adalah garis yang kedua. Nah, kemudian ini adalah sumbu X-nya, sumbu Y diarsir ke kanan, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Dan ini adalah sumbu Y, sumbu X diarsir ke atas, yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Nah, lebih kurang seperti inilah daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir ini. Ibu bikin batas-batasnya 0,0, 20,0, di sini C, X, Y, kemudian 0,24. Untuk garis selidiknya kita pakai bentuk objektif yang tadi. Garis selidiknya adalah 4X plus 5Y sama dengan Z. Tadi udah dimisalkan Z-nya itu adalah 20, seperti ini depan. Kalau Z-nya 20, berarti X-nya adalah 5. Ini 5. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 5. Kalau X-nya yang 0, berarti Y-nya 4. Ini 0,4. Ini tarik. Ini adalah garis selidik. Kemudian ditarik garis selidiknya. Garis selidik ini digeser ke kiri ataupun ke kanan. Kalau makin ke kiri makin kecil. Kalau makin ke kanan makin besar. Nah, setelah digeser garis selidik ini, ternyata yang lebih jauh itu, yang paling jauh itu adalah titik C. Maka titik C sebagai titik optimumnya, titik maksimumnya. Karena dia mempunyai nilai maksimum di titik C. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan model matematika sampai kita mencari nilai optimum. Nilai optimum tadi kita sudah coba cari dengan pakai menggunakan garis selidik, ya. Nah, di sini ada contoh kedua. Kita buat model matematikanya. Dari persoalan ini kita membuat model matematikanya. Tentukan berapa apel dan berapa pisang yang harus dijual agar keuntungannya maksimum. Tentukan juga keuntungan maksimumnya. Ya, dari persoalan ini kita buat dulu pertama sekali kita pilah dulu mana X dan mana Y-nya. Tentu karena di sini yang dijual juga pisang dan dijual apel, berarti apel itu anggap sebagai X, pisang itu sebagai Y. X-nya adalah apel, Y-nya adalah pisang. Sehingga kita boleh buat dalam bentuk bagan. Bagannya seperti ini. Kira-kira lebih kurang begini. Buahnya apel dan pisang. Kapasitasnya di sini 400 kg yaitu buat apel dan buat pisang. Modalnya adalah 4.000 untuk apel dan 1.600 untuk pisang. Modal seluruhnya 1 juta. Maka sistem pertidaksamaan yang bersesuaian adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. 4.000X tambah 1.600Y lebih kecil sama dengan 1 juta. Nah, kalau ini nggak bisa diperkecil lagi. Kalau persamaan kedua ini masih bisa. Bagi 800. 5X plus 2Y lebih kecil sama dengan 1.250. Nah, kemudian apel tidak mungkin negatif. X lebih besar sama dengan 0. Pisang juga tidak mungkin negatif. Y lebih besar sama dengan 0. Maka dengan demikian juga terdiri dari 4 pertidaksamaan. X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. 5X plus 2Y lebih kecil sama dengan 1.250. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Dan fungsi objektifnya adalah keuntungannya 1000X ditambah 500Y. Ini adalah fungsi objektifnya. Nah, seperti ini dibuat pertidaksamaannya. Akhirnya dapatlah sebuah bidang kartesius ini. Keempat garis ini, garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat dibuat pada bidang ini. Nah, setelah itu dapatlah titik-titik daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi oleh titik 0, O 0,0, D 250,0, E-nya itu diperoleh dengan mengeliminasi garis X plus Y sama dengan 400 dan garis 5X plus 2Y sama dengan 1.250. Kemudian titik A ini adalah 0,400. Nah, lebih jelasnya di sini dibuat. Nah, ini lebih jelas. Daerah yang diarsir di sini sudah terpilah. Nah, kita mau menentukan titik E. Tadi titik E belum ada. Kita
kita eliminasi, dapatlah titik E itu, yaitu 150,250. Kita buat ini titik E, 150,250. Nah, ini namanya titik-titik pojok. Titik pojoknya ada 4. Bentuk objektifnya 1000x plus 500y. Nah, ini bentuk objektif ini juga sebagai garis selidik, juga bisa bermanfaat sebagai garis selidik. Nah, titik-titik pojok ini kita substitusi ke sini. Kalau kita substitusi 0,0 hasilnya ini 0. Kita substitusi ini hasilnya 250. Kita substitusi ke sini adalah 275.000 dan ini adalah 200.000. Dengan demikian melihat nominal yang besar di sini adalah nilai maksimumnya di titik E. Atau juga pakai metode garis selidik. Garis selidik ini kita garis. Nah, garis selidiknya tadi 1000x plus 500y. Nah, ini boleh kita buat misalnya x-nya itu adalah kelipatannya ini. Misalnya dibuat di sini adalah 2000 ya, misalnya 2000. Misalnya x-nya 2000, z-nya 2000 misalnya ya. Bisa aja misalnya z-nya 2000. Kalau ini z-nya 2000 berarti ini boleh dibuat pakai eliminasi lagi. Kalau z-nya 5.000 ya. Kalau z-nya 10.000 juga bisa ya. Yang jelas KPK-nya ini kelipatannya daripada 1000 dengan 500. Setelah itu dapatlah garis selidik ini. Perbandingan daripada X dengan Y di sini adalah 2:1. Buat aja ini perbandingannya. Y-nya berarti 5, X-nya berarti 10 ya. Atau kalau Y-nya adalah 10, berarti X-nya adalah 20. Ya, seperti itu karena perbandingannya di sini ya. Jangan terbalik. Kalau X-nya di sini dipakai, X-nya adalah koefisiennya ini dan Y-nya itu adalah koefisiennya dari ini ya. Koefisiennya daripada ini. Ini Y-nya. Berarti Y-nya misalnya 1000. X-nya berarti 500 ya. Kalau X-nya 200 berarti Y-nya 100. Nah, ini garis selidik. Lalu kembali digeser ke kiri dan ke kanan. Yang paling jauh adalah titik E. Maka nilai optimumnya adalah di titik E. Sekian anak-anak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.